Pajak. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pijak Ngopi Sambil Ngobrol Pajak. Kali ini bersama saya Alfianto Cahyono. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng sama Pak Agus. Ya, selamat datang Ki Pak. Hari ini kita mau ngobrol lagi seputar beberapa program, mungkin di beberapa konten ke depan. Program yang sekarang lagi hangat-hangatnya. Lagi hangat-hangatnya, ya. Hangat cenderung panas mungkin Pak. Karena banyak yang pro kontra juga, pro sama consnya juga banyak. Oke, tapi yang mau kita bahas hari ini bareng sama Pak Agus adalah mengenai program pengungkapan sukarela PPS ya. Kalau mungkin teman-teman banyak mendengar di luar sana PPS, atau mungkin teman-teman yang aktif di entrepreneur dan juga punya usaha, barangkali di antara teman-teman sekalian ada yang sudah mendapatkan surat himbauan, surat cinta berupa surat untuk himbauan mengikuti program pengungkapan sukarela. PPS ini sendiri Pak Agus, dari dasar hukumnya. Kemudian bersambung juga kepada program sebelumnya, yaitu Tax Amnesty. Tax Amnesty, betul. Perbedaannya di mana? Ya, tentunya bedanya dasar hukumnya ya. Kalau Tax Amnesty yang sudah berlalu kemarin di tahun 2016 ya. Jadi untuk mengungkap aset yang kita punya yang belum kita laporkan di SPT sampai dengan akhir Desember 2015. Nah, ini rupanya ya tanggapan dari masyarakat wajib pajak masih kurang maksimal begitu ya, sehingga pemerintah memberikan kesempatan sekali lagi ya tentang PPS ini, pengungkapan program pengungkapan sukarela atau disingkat PPS. Ini dasar hukumnya adalah di Undang-Undang HPP ya, Mas Alfi ya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atau di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya. Dipertegas lagi, PMK-nya sudah keluar, yaitu PMK Nomor 196 Tahun 2021 juga. Menarik PPS ini karena hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah mengikuti Tax Amnesty yang pertama dulu. Ya, jadi PPS ini banyak orang juga yang menyebut Tax Amnesty jilid 2. Tapi sebenarnya hampir sama. Intinya kita mengungkap ya, ada yang harus kita setorkan ke negara ya. Ya, ini menarik Pak Alfi ya. Jadi kita diberi waktu sampai nanti Juni ya 2022. Dan objek yang kita declare ini, yang kita laporkan ini adalah aset kita yang kita peroleh ya, baik dulu ketika jilid pertama itu belum tuntas, belum sepenuhnya dilaporkan ya. Ya itu masih diberi kesempatan untuk badan dan orang pribadi ya. Dan aset yang kita punya, yang kita peroleh mulai dari awal 2016 sampai akhir 2020. Tapi yang ini khusus hanya untuk wajib pajak orang pribadi aja. Ya. Dan kayaknya ini sudah pernah kita bahas juga ya, masalah tarifnya dan sebagainya. Mungkin nanti kita secara nggak akan membahas itu masalah ya. Lebih ke implementasinya aja sebenarnya. Ya, implementasinya ya. Itu kalau nggak salah sudah dibahas Pijak di bulan Februari antara Bu Dewi sama Mbak Lukta ya. Betul, saat teknis sudah dibahas semua. Teknisnya di awal dulu sudah. Nah, itu kan teknis, Pak. Ya. Nah, sekarang dengan berjalannya waktu, di mana otomatis juga ada banyak wajib pajak juga yang menggandeng konsultan. Dan dalam hal ini sebagai posisinya Pak Agus sebagai seorang konsultan, efektivitasnya PPS ini berjalannya seperti apa? Ketika sudah sampai mendekati tenggat waktu nih, Pak. Dan kalau dibandingkan sama TA dulu seperti apa? Ya sebetulnya sih hampir sama ya, responnya ya cukup bagus ya yang PPS ini. Ya sudah banyak yang ikut Mas Alfi, dan ini menarik ya, meskipun kalau dulu tebusan ya relatif rendah ya, dan sekarang PPh yang sifatnya final ya, PPh final itu relatif tinggi, lumayan tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan kalau itu dikenakan dengan tarif umum ya tentunya masih relatif lebih rendah, lebih ringan lah ya. Lebih ringan, dan ini saya yakin ya lebih menguntungkan lah untuk wajib pajak orang pribadi ya maupun badan ya
yang periode dulu yang belum Ya, yang tuntas belum tuntas sepenuhnya. melaporkan. Ya, ini untuk diikuti saya pikir. Dan yang perlu kita catat, Mas Alfi, ya BPS ini, ya menurut saya sih wajib ikut lah, wajib pajak itu harus ikut lah, harus memanfaatkan. Ya, karena apa? DJP itu sudah mempunyai data sedemikian lengkap, ya, sedemikian lengkap. Dan sekarang mereka sudah mulai mengirimkan surat himbauan, ya, dan sosialisasinya juga sangat gencar sekali, ya. Bahkan saya punya teman ketua RT kemarin itu, oh Pak Agus, saya ini kok dapat himbauan untuk BPS. ikut sosialisasi BPS, sosialisasinya. Oh, sosialisasinya dulu. Iya. Ini jadi diharapkan nanti sampai ke RT pun bisa sosialisasi kepada warganya, begitu ya. Ini luar biasa. Dan dari DJP sendiri kemarin bekerja sama dengan IKPI, ya, seluruh Indonesia, ya, diharapkan dari konsultan ini mengikutkan semua klien-kliennya begitu untuk ikut sosialisasi yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ya. Ya, kalau nggak ikut, kayaknya nanti suatu saat akan menyesal wajib pajak, ya. Ya. Tadi saya katakan data mereka sudah sangat lengkap, sangat komplit. Jadi teman-teman DJP sebetulnya sudah tahu kita tuh punya apa, begitu ya. Kalau nggak kita laporkan, ya nanti pasti akan ada risiko, ya. Bom waktu sih. Bom waktu, ya. Oke. Kalau menurut Pak Agus, bagi WP tadi, sebaiknya sebaiknya kita mengikuti BPS ini tadi. Terutama kalau kita waktu TA kemarin ternyata masih ada nih, sudah pengakuan dosa, tapi dosanya nggak semua kita akuin, itu masih ada yang kita sembunyikan, masih ada yang lupa, atau karena tidak tahu, kan dulu sering ternyata ada yang diturunkan ke anaknya, nggak tahu kalau masih ada aset-aset yang belum teridentifikasi. Memang berarti harusnya lebih menguntungkan, boleh nggak sih kita ngomongnya bahasanya menguntungkan, Pak? Atau lebih bermanfaat kali ya? Lebih bermanfaat kalau kita mengikuti BPS ini tadi, ya? Karena mau dibilang ini menguntungkan bagi pemerintah, ya karena pemerintah punya data yang pertama. Dan yang kedua, bagi kita, daripada nanti kita kemudian hari ini baru ketahuan, kayaknya memang lebih baik lebih bermanfaat kita menggunakan program ini. Iya, kesempatan ini, ya, betul. Oke. Karena kita diminta nih, kita diarahkan untuk mengajak sosialisasi. Sampai kemudian ada WP yang kemudian mau mengikuti program ini secara sukarela, atau yang kedua ada WP yang nunggu dapat surat dulu, dapat himbauan dulu, baru ikut, baru datang ke kita, kadang sambil marah-marah karena nggak tahu, karena nggak kepahamannya. Ada nggak sih Pak yang Pak Agus temui ini di lapangan dalam jangka waktu sampai sekarang ini, klien mungkin atau wajib pajak yang memiliki persepsi yang keliru tentang program BPS ini? Ya, intinya kan gini Pak Alfi, ya. BPS ini kan dia harus mengorbankan sebagian kekayaannya tadi untuk dibayarkan ke negara. Ya. Mungkin itu yang mengakibatkan mereka agak awal begitu, yang Jawa bilang, yang saya bilang agak awal. Waduh, sebagian hartaku harus saya bayarkan ke negara untuk mendeklar aset saya yang belum saya laporkan. Tapi sebetulnya kalau kita pahami konsepnya, Mas Alfi, ya, kita punya aset. Tentunya aset ini akan diperoleh, ya, mayoritas dari kita punya penghasilan. Ya, kita punya penghasilan. Ketika aset ini nggak terlaporkan di SPT, maka kemungkinan besar penghasilan ini dulunya juga tidak kita laporkan di SPT, berarti belum dipajeki. Betul toh? Nah, sekarang kita diminta untuk melaporkan, tapi harus ada pengorbanan tadi. Tapi kalau dipikir-pikir, pengorbanannya tadi atau pajak yang dibayar ketika PPS ini, kalau dibandingkan dengan tarif yang seharusnya dia dulu dikenakan ketika dapat penghasilan menjadi aset, ini jauh lebih rendah, Mas Alwi. Jauh lebih rendah. Sehingga ya inilah manfaat, ya, yang diperoleh. Dan yang lebih penting lagi ketika kita ikut BPS, ya, dari manapun dulu asalnya,
aset kita itu sumbernya dari manapun, nggak akan telusuri lagi lah. Jadi efeknya sama dengan teks amnesti jilid pertama dulu. Ya diputihkan begitu istilahnya ya. Jadi ini pun nanti kalau kita sudah ikut TPS tidak akan pernah lagi diungkit-ungkit, nggak akan diperiksa lagi. Itu yang sebagian besar wajib pajak ingin memanfaatkan itu. Nggak apa-apa lah, saya berkorban, bayar pajaknya. Ya, sebagian aset harus saya bayarkan, ya. Tetapi saya ingin memanfaatkan, saya nggak akan diperiksa lagi. Kedepannya bisa tidur nyenyak lah kita, nggak akan kebebanan, tidak akan kita kepikiran ya. Jangan-jangan nanti aset saya terungkap oleh pajak, nanti akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ya. Ya, itu Mas Alfi. Jadi untuk WP yang mungkin kepengen bersih-bersih lah Pak ya, kepengen cut off usahanya, mungkin ada potensi-potensi temuan pajak yang mungkin selama ini merasa takut gitu ya, karena mungkin dia nggak melaporkan secara keseluruhan dan sekarang akhirnya susah tidurnya juga kayaknya. Ya memang ini salah satu tadi fasilitas yang harus kita manfaatkan dan kesempatan yang harus kita manfaatkan, Mas Alfi. Ya. Ada nggak sih Pak kejadian-kejadian kejadian-kejadian unik kali nyeleneh gitu Pak dengan WP ketika konsultasi masalah PPS ini? Ya ada sih WP yang marah-marah gitu loh. Waduh, ini negara butuh duit, masa kayak gini. Masa kita yang ditarik gitu ya Pak? Masa kita yang ditarik. Kita yang dikejar-kejar gitu ya? Kita dikejar-kejar kok, ya keterlaluan. Tapi kalau kita lihat konsepnya tadi ya, sebetulnya justru kita diuntungkan gitu ya. Dan kemarin saya juga beberapa wajib pajak ya, ada himbauan ya. Awalnya ada SP2DK begitu ya. Ya. Terus dihimbau untuk ikut PPS ini, dan ternyata mereka itu punya data sangat lengkap, sangat komplit, ya, sangat lengkap. Jadi apapun aset kita, mereka punya data. Dan ini saya pikir tunggu waktu aja ya. Kalau kita nggak memanfaatkan, pasti nanti suatu saat pasti kita akan terkena sanksinya itu. Pasti mereka akan mengejar kita. You belum punya aset, belum Anda laporkan di PPS, dan tidak ada laporkan di SPT juga. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ya. Dan ini luar biasa sih Pak. Kemarin yang saya sempat tahu juga, PT-nya dapat SP2DK, badan dia dapat SP2DK, tapi tidak ada tindak lanjut sampai akhirnya tembus ke pemeriksaan, Pak. Nah, ketika sudah sampai pada tahapan pemeriksaan, berarti kan untuk BPS kita udah nggak bisa ikut lagi ya? Ya, kalau ketentuannya kalau kita sudah diperiksa tidak bisa ikut PPS ya. Jadi tertutup kesempatan ini ya. Jadi pemeriksaan tetap akan terus berjalan. Ini berbeda dengan TA jilid yang pertama. Meskipun kita diperiksa dulu ketika ikut TA, saya mau ikut TA, maka temuan yang ada di pemeriksaan tadi hangus ya, sudah. Tapi juga bukan berarti berhenti sampai di situ, karena setelah si badan ini tadi kena sampai tahapan pemeriksaan, OP-nya dapat surat himbauan untuk mengikuti PPS. Ya, dulu waktu kita pemeriksaan ya pernah kita bahas juga sebetulnya ya. Jadi pemeriksaan pajak itu sekarang kan ya sangat jauh beda dengan dulu. Ya, tentang transaksi afiliasi. Ya. Terus tentang pemeriksa akan menguji arus kas, arus barang, arus utang, arus piutang, arus persediaan, semuanya akan diuji itu dan ketahuan nanti kalau ada yang tidak benar ya. Dan juga ini utang piutang, kepemilikan saham, investasi, itu nanti akan ditelusuri. Seperti tadi kasusnya PT diperiksa ya. Tapi akhirnya pribadinya, pemegang sahamnya ya itu diungkap juga. Semuanya. Dan itu dasarnya memang investasi. Karena betul. Kebetulan waktu itu adalah jumlah penyertaan modal di badan itu tidak tercantum di pribadinya. Betul. Jadi kesempatan bagi pemeriksa ketika dia meriksa suatu badan, mereka akan melihat pribadi-pribadinya. Ya. Megang saham, komisaris, direksi pasti punya NPWP. Tinggal dilihat aja di SPT-nya. Dia bandingkan dengan data yang mereka punya. Ya, data yang mereka punya. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa sekarang DJP itu sangat mudah mengakses data
dari pihak manapun. Sudah mengalir data itu baik domestik maupun dari luar Ya, negeri. Itu sudah mengalir begitu derasnya sehingga tinggal tunggu waktu aja sebetulnya untuk konfirmasi bahwa Anda punya aset belum Anda laporkan, dan sekaranglah saatnya kita melaporkan itu meskipun kita harus berkorban. Ya bersih-bersih tadi istilah Mas Alfi, saya sepakat ya, ayolah kita bersihkan dosa-dosa kita di bidang pajak di masa lalu dengan mengorbankan sedikit aset kita, tapi bisa tidur nyenyak ya. Ya seberapa berat pun kita mau mengikuti program ini, tapi lebih baik memang kita ikut. Ya. Wong data sudah ada, sudah terrekod di sana. Ya, kecuali kalau data itu mungkin bisa kita sanggah ya. Oh Pak, aset itu sudah saya jual misalkan. Tapi jualnya ke siapapun nanti kan semuanya harus transparan itu nanti. Iya. Ya, jadi kalau konsekuensinya kan dengan Bu Dewi waktu itu sama Mbak Lukta di video sebelumnya kan sudah ada. Ya. Ketika kita tidak membayar bukan apa tebusan ya Pak. Kita tidak membayar sesuai dengan persentasenya, atau kita nggak ngikutin ini, di kemudian hari kalau ada pemeriksaan kan sanksinya. Iya, undang-undang KUP ya sanksi sangat tegas sekali. Iya, sanksinya sangat tegas sekali. Nah, karena kita sudah tahu konsekuensinya teman-teman sekalian, jadi mungkin beberapa pesan sekalian untuk video kali ini dari Pak Agus untuk WP-WP di luar sana. Ya, pesan saya bagi teman-teman wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, tadi yang badan masih punya kesempatan, ya, di kondisi yang pertama tadi ya, yang aset sampai 2015 yang belum di TA-kan dulu masih bisa ikut, tapi orang pribadi ini yang akan lebih banyak ikut karena aset yang diperoleh sejak Januari 2016 sampai Desember 2020. Inilah kesempatan emas yang harus kita manfaatkan ya. Jangan sampai nanti kita lewati kesempatan ini dan di kemudian hari nanti teman-teman di pajak sudah punya data yang sangat-sangat lengkap, tinggal tunggu waktu saja kalau nggak kita manfaatkan ya. Jadi sekali lagi kalau kita mau pengen tidur nyenyak ya, tidak kebebanan kepikiran tentang pajak, ikutlah program PPS ini ya. Saya kira itu pesan saya Mas Alfi ya untuk semua wajib pajak ya, dan saya selalu menyarankan ke klien saya, ayo ikutlah, dijamin tidak akan diperiksa, kita berkorban tapi bersih ya. Oke, kalau gitu rekan-rekan sekalian, ini terutama yang selalu mengikuti konten kita di Pijak, ini adalah salah satu topik hangat tadi yang kita sebutkan mengenai PPS. Nah, topik berikutnya mungkin nanti di video berikutnya yang akan ingin coba saya bahas dengan Pak Agus, ini adalah topik yang lagi naik Pak, topik yang lagi panas juga, mengenai saya bikin rumah sendiri kok dikenai pajak. Nah, kita ngomongin itu nanti di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk terus pantengin YouTube kita di @cipta_sarana cendekia, terutama di konten pijak. Dan kalau mau di konten pendidikan bisa lihat di podcast, vokasi dalam podcast. Dan jangan lupa untuk informasi terkini mengenai akuntansi dan perpajakan bisa cek langsung di Instagram @cipta_sarana cendekia. Cukup sampai di sini dulu mungkin untuk video hari ini, kita membahas PPS, dan nanti mungkin kita akan bikin edisi ketiganya di penghujung akhir PPS seperti apa. Pantengin terus, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan semangat berpuasa. Saya Alfianto Cahyono undur diri, terima kasih. Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak.